Nah, jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem paralel. Nah, jadi yang pertama itu apa sih paralel system itu? Jadi suatu sistem itu dikatakan paralel system apabila dia mempunyai banyak prosesor yang terhubung langsung ke memori. Jadi kita bisa lihat di sini dia ada 4 CPU yang langsung terhubung ke satu memori tersebut. Nah, bedanya dengan sistem serial itu, kalau sistem serial itu dia cuma mempunyai satu CPU aja, dia nggak bisa mempunyai lebih dari satu CPU. Nah, terus kalau perbedaannya paralel dan distribusi sistem itu, jadi perbedaannya itu ada di tujuannya. Jadi misalnya paralel itu tujuannya itu untuk mempercepat eksekusi program dan meningkatkan penanganan data. Sedangkan sistem terdistribusi itu dia itu untuk menyelesaikan permasalahan seperti fault tolerance, sinkronisasi, dan skalabilitas. Nah, terus ada juga yang disebut parallel computing. Nah, parallel computing ini itu adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dengan menggunakan sumber daya komputasi secara bersamaan dalam sistem paralel. Nah, jadi kalau dalam sistem paralel itu terdapat suatu permasalahan komputasi, itu tuh diselesaikannya oleh parallel computing. Nah, nanti itu diselesaikannya itu akan secara serentak atau secara bersamaan. Nah, terus ada karakter dari permasalahan komputasi yang dapat diatasi. Jadi permasalahannya itu harus dapat dibagi menjadi beberapa bagian pekerjaan diskrit dan mengeksekusi banyak instruksi program dalam satu waktu. Nah, jadi terus ada tahapan-tahapan paralel sistem itu. Pertama itu nanti terdapat problem. Nah, problemnya itu nanti dibagi menjadi beberapa bagian diskrit. Nanti per bagian diskritnya itu dibagi lagi menjadi beberapa instruksi. Nah, nanti instruksi itu akan dieksekusi secara bersamaan. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, kita bisa lihat di sini tuh ada suatu problem yang dibagi menjadi 4 nih. Jadi 4, terus nanti setiap bagiannya itu dibagi lagi menjadi beberapa instruksi. Nah, di sini nanti itu akan dieksekusi. Nah, eksekusi itu semuanya berbarengan. Jadi misalnya ini sama ini itu nanti dieksekusinya serentak. Jadi dieksekusinya secara serentak. Nah, itu kalau untuk buat parallel computing. Lanjut ke nomor 3, yaitu jelaskan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung sistem paralel. Nah, di sini tuh infrastruktur yang dapat mendukung sistem paralel itu ya seperti ada beberapa komputer atau CPU yang dapat terhubung ke jaringan internet dan mampu mengerjakan suatu permasalahan secara paralel atau bersamaan. Untuk perangkat lunaknya diperlukan middleware atau OpenPC. Nah, contohnya seperti LIPI. Nah, yaitu untuk mengatur pekerjaan antara node dalam satu mesin dengan pemakaian harus menggunakan program paralel untuk dapat merealisasikannya. Nah, untuk memorinya sendiri yaitu pengaksesan memori dapat digunakan dalam penggunaan data bersama antara tas dan dapat meningkatkan performansi dengan baik. Nah, jadi untuk memorinya sendiri itu terbagi menjadi 2, ada Uniform Memory Access atau UMA. Nah, yaitu setiap prosesor memiliki hak pengaksesan yang seragam dengan prosesor lain. Nah, yang kedua ada Non-Uniform Memory Access atau NUMA, yaitu tidak semua prosesor memiliki hak yang sama dalam mengakses memori. Lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan kasus yang ada di sekitar yang pahami dan mengimplementasikan sistem paralel. Nah, dan jelaskan karakteristik dari kasus tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh kasusnya yaitu pengimplementasian sistem paralel pada Google Doc. Nah, untuk karakteristiknya sendiri yaitu Google Docs dapat melakukan pembuatan dokumen secara bersamaan
dan disimpan dalam penyimpanan cloud dengan alur proses, yaitu user membuat dokumen dan dapat memasukkan user lain dan masuk ke penyimpanan cloud sendirinya. Nah, pada saat user lain memakai untuk mengubah data, maka data yang ada di cloud pengguna akan diubah dan akan otomatis mengubah data yang ada di cloud pembuat atau yang lainnya.